Kini waktunya berpisah denganmu, wahai guru-guruku. Tanpa lelah dan tak kenal kesal hati, penuh perjuanganmu untuk membekali anak negeri. Dalam kegiatan guru penggerak, suara anak, pilihan anak, kepemilikan itu harus didengar oleh gurunya, harus didengar oleh orang tua juga. Maka saya sampaikan keresahan dari anak-anak kita, anak-anak penampi itu sejak lama, sejak belum usia pun bulan apa ngomong ke saya, nanti kita saya yang mau ya Pak. Nanti aku yang nyakin itu Pak, yang dipasang kabelnya berapa? Berpesan itu udah ngomong. Beberapa murid saya itu mungkin sangat apa ya, sangat dikasih sama gurunya ya. Sampai WA, bagaimana di itu yang pertama. Yang kedua, SD2, SD3 teman-temannya di sana kemarin mereka ada perpisahan kegiatan jalan-jalan. Anak-anak saya dari A, dari B, dari suami saya yang nggak Pak, di satu kok, tidak sini Pak. Memang kita jalan-jalan ada kegiatan, kita nggak ada kegiatan. Memang dulu saya bilang, Pak ada perpisahan nggak? Nggak tahu, saya bilang nggak dulu. Nanti kita bicarakan kemarin. Itu namanya suara voice. Bahasa Inggrisnya suara voice. Terus yang kedua pilihan anak. Saya sampaikan anak banyak kan, tapi saya bertanya pengennya jalan-jalan. Kalau 6B saya tampil, dia maksudnya pakai video, ya, pakai HP itu situ. Nah, saya yang ngambil. Pak, ini panggung gaya kemarin pakai hotel. Nanti kalau kami mau nari, kami mau nyanyi, itu namanya kepemilikan anak. Dia pengennya seperti itu. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum.
adanya penggerak ini, anak-anak sedikit demi sedikit sudah berangsur-angsur mulai mengenal itu tata krama sopan santun. Maka dari itu sekali lagi mohon Bapak Ibu jangan keberatan, jangan sungkan-sungkan, selalu mengingatkan anak-anak kita untuk selalu mempunyai etiket sopan santun terhadap siapapun, terutama dengan kita sebagai orang tua maupun Bapak Ibu guru di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan. Untuk selanjutnya, murid kelas 6, walaupun ini secara simbolis, namun tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi kaidah. Pada 6 tahun yang lewat, Bapak Ibu menyerahkan anak-anak ke SDN 1 Mulyaguna. Kami terima dengan lapang terbuka, dan alhamdulillah syukur pada saat ini anak-anak Bapak Ibu sudah selesai menuntut ilmu sampai jenjang di kelas 6 di SDN 1 Mulyaguna. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak akan mungkin anak-anak siswa-siswa kelas 6 kami tahan terus di sini. Kalau saya tahan terus di sini, berarti anak-anak tidak mengalami kemajuan. Maka dari itu, pada saat ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak siswa kelas 6 kami kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kembali anak-anak kami dan akan kami lanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Amin, amin. Allah wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih guruku, terima kasih kawan-kawan seperjuangan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berilmu itu akan sedih Pak Ibu. Sehingga ada kata-kata orang berilmu hatinya terang, bagaikan langit dihiasi bintang. Orang yang bodoh hatinya suram, bagaikan rumah lampunya padam. Betul Bapak Ibu ya? Nah, maka dari itu Nabi menganjurkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari turun atau dari lahir sampai meninggal dunia. Maka kami nasihat pertama adalah kepada wali murid, ya, karena wali murid mempunyai kewajiban pertama, orang tua wajib pertama adalah memberi nama yang baik. Yang kedua adalah memberikan pendidikan yang cukup. Artinya apa? Artinya menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau lebih berkualitas. Ini kewajiban Bapak Ibu sekalian. Sehingga dicontohkan di dalam Al-Quran, orang tua itu diwajibkan mendidik anak yang pertama dimulai dari mengenalkan siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan dunia seisinya. Sehingga Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran itu menjelaskan pelajaran yang diberikan kepada anaknya pertama adalah wala tusyriku billah. Ya bunaya, janganlah kamu menyekutukan Allah. Artinya pendidikan yang pertama yang diberikan kepada anak kita adalah pendidikan akidah, pendidikan moral. Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu orang tua harus bisa melihat bakat si anak ini kemana. Ya. Nah, kalau sudah diberikan pendidikan akhlak, pendidikan moral, kemudian dilihat bakatnya kemana.
Nah, ini kesempatan orang tua melihat anaknya, kalau memang anaknya ini bakatnya ingin jadi ustaz, ingin jadi kiai, ingin jadi pendai, silakan masukkan ke pesantren. Kalau bakat anak ini kok kayaknya sukanya bedil-bedilan, mungkin ini jadi abri. Nah, dilihat dari bakat anak tersebut. Tapi kalau sudah dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah, Waktunya berpisah denganmu, wahai guru-guruku. Tanpa lelah dan tak kenal kesal hati, penuh perjuanganmu untuk membekali anak negeri. Kami menjadi tahu karena kesabaranmu. Kami kreatif karena engkau mengajarkan untuk aktif. Semua telah engkau berikan, wahai guruku. Maafkan semua tindakan tak terpuji, sampai tergores di hati kecilmu nan suci. Jasamu akan selalu kuingat hingga akhir nanti. Maafkan kami guruku. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal ikram wa asmika fil qawaid. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, duhai Rabb Zat yang Maha Kasih, tiada pernah pilih kasih. Hari Senin 20 Juni 2022, kami keluarga besar SD Negeri 1 Mulyaguna berkumpul bersama dalam acara pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Dengan terus kami bersimpuh, memohon kepadamu ya Allah ya Qawi ya Karim, anugerahkan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa ada pada jalan ridho-Mu. Kami sadar bahwa tanpa kekuatanmu kami takkan sanggup untuk dapat menanggapi ilmu yang telah Engkau ajarkan melalui para nabi-Mu dan orang-orang soleh. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk tetap dapat mempelajari ilmu tanpa henti sebagai bekal hidup dan kehidupan kami dalam rangka menurut kehidupan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan refleksi terkait dengan hasil nyata saya dalam modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama tentang perasaan saya pada saat akan melaksanakan, saya merasa tertantang, cemas juga karena ini adalah hal yang baru dilaksanakan. Baru karena baru pertama kali setelah pandemi kegiatan pelepasan kelas 6 kembali dilaksanakan. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi kegiatan sempat ditolak atau tidak disetujui oleh orang tua murid. Kemudian pada pelaksanaan kegiatan dari latihan sampai hari H, saya merasa bangga dan antusias untuk melaksanakan kegiatan karena semua pihak yang terlibat baik dari murid, termasuk sejawat yaitu guru dan orang tua sangat antusias dan semangat untuk menyukseskan kegiatan. Selanjutnya yang akan saya laksanakan adalah terus melaksanakan kegiatan yang berpihak pada murid, terutama dalam memperkuat di pusat pendidikan dari sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kegiatan pentas seni bahwa semakin sering kita mensosialisasikan program sekolah, maka orang tua akan semakin memahami apa yang diharapkan oleh sekolah dan peran mereka dalam membantu sekolah itu akan semakin jelas, sehingga orang tua akan turut serta dan tentunya senang hati dalam membantu sekolah. Yang harus diperbaiki adalah bagaimana cara kepala sekolah untuk menyusun kegiatan yang jelas dan melibatkan guru, melibatkan komite, melibatkan orang tua murid. Kemudian bagaimana kepala sekolah itu harus mensosialisasikan rencana kerja anggaran sekolah. Bukan hanya kepala sekolah yang tahu, tapi harus semua pihak
itu mengetahui bagaimana penggunaan dana kegiatan anggaran kerja sekolah. Selanjutnya yang harus diperbaiki bahwa program itu harus jauh-jauh hari diprogramkan, di SK-kan, kemudian disosialisasikan sehingga ketika program itu akan dilaksanakan sudah siap dan tinggal melaksanakan. Semua pihak tentunya akan tahu tupoksinya ketika kita jauh-jauh hari sudah menginformasikan tentang program sekolah tersebut. Terima kasih atas bantuan semua pihak. Semoga Allah membalas hal baik yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda.